Peneliti ahli utama BRIN Siti Zuhro menyampaikan reshuffle dan implementasi zakon kabinet jauh dari harapan. Ia menegaskan jika kondisi Indonesia sedang krusial, seharusnya ditanganinya pun juga harus krusial, bukan setengah hati. Beragama Kristen Protestan. Demi Tuhan saya berjanji. Pasca dilaksanakannya reshuffle kabinet pada Rabu 15 Juni 2022, telah berhasil mengundang perhatian khalayak. Apalagi menjelang 2 tahun masa presiden akan berakhir, dalam artian mendekati perhelatan pemilu sebagai pesta demokrasi, mulai tampak keriuhan yang dimulai dari adanya setting pengisian kabinet oleh presiden. Jumlah partai yang gemuk cenderung mengakibatkan adanya gesekan kepentingan yang cukup kuat antara partai-partai mayoritas di parlemen dan presiden yang mana notabene sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Oleh karenanya, peneliti ahli utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Siti Zuhro sampaikan implementasi reshuffle kabinet jauh dari harapan. Tapi ternyata rakyat tidak, suara publik itu mengerucut pada tidak puas, kecewa kan gitu ya. Dan tentunya harapannya memang di periode kedua Pak Jokowi itu melakukan satu evaluasi secara komprehensif, secara menyeluruh dari kinerja kabinet, sesuai dengan beberapa saat yang lalu yang pernah juga menunjukkan kekecewaannya yang tinggi ya, presiden kepada kabinetnya gitu. Itu artinya kan sebetulnya diharapkan akan ada perubahan yang signifikan. Tapi ternyata reshuffle-nya itu ya sangat parsial gitu ya. Reshuffle-nya sangat parsial, malah yang lebih banyak wamennya yang diangkat gitu ya. 2 menteri diganti, 3 wamen ya, ada 1 yang cuma diputar gitu, 2 tambahan gitu. Jadi menurut saya mungkin itu yang membuat kecewa karena permasalahannya sudah akumulatif gitu ya, berkaitan dengan kesenjangan ekonomi tadi itu, sosial ekonomi, dan tentu keresahannya semakin bertambah ketika dampak-dampak COVID ini kan belum teratasi. Harapannya adalah bisa teratasi. Memang di periode kedua sesuai dengan janjinya Pak Jokowi waktu itu adalah ini periode yang nothing tulus gitu, periode yang tidak akan membebani lagi karena tidak akan mencalonkan lagi. Itu janjinya kan seperti itu. Sehingga Pak Jokowi akan melakukan satu katakan kebijakan-kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan, membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dan menempatkan orang-orangnya yang tepat kan gitu ya. Tapi ternyata kok tidak kan gitu. Jadi agak meleset dan tetap gemuk gitu ya. Bayangan kita mungkin kalau presiden itu membuat zakon kabinet itu jauh lebih bagus ya, mendobrak gitu. Karena dengan zakon kabinet itu betul-betul ramping dan melaksanakan tugas itu targeted gitu ya, menempatkan orang ini. Jadi kalaupun mungkin partai-partai menyandra itu ya tidak ada masalah, toh nggak bisa menyalonkan lagi kan gitu. Tapi memang suasananya beda ketika muncul 3 periode gitu. Muncul pula tidak hanya 3 periode, muncul pula keinginan-keinginan untuk tunda pemilu dan silih berganti bergelombang seperti itu, sehingga lalu tidak fokus pada bagaimana memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah akumulatif tadi. Lakukan satu katakan kebijakan-kebijakan Rizky Nurul Ilmi, Tim TV Mu memberitakan. Pembangunan, membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi.